Lanjut, Nduk. Ayo vokale ben ngrungokne kae. Nilna fiha kul amanina. Ana goyahe ora kaya nggonmu kuwi. Terus. Cahyaning bulan kang sumunar apyoring tawan yakti sliramu kang dadi lamunan. Loh, apa? Kuwi deloken kae sampe ngejer-ngejer kuwi lho. Tukang baso iki lho. Ngono golek vokal sing model ngene iki ana goyahe ngene iki, malah njaluk nomor WA. Ketemu anake, "Bu, kok gak noleh, Bu?" Ora ana wong kok. Ape noleh sapa? Kuwi noleh iki ndokakan. Lho, ya ana wong ora ana wong ya tetep noleh. Itu kan simbol hablum minan nas. Understand? Jawab tuh sayang. Al-Qur'an itu kalau bicara tentang sholat mesti gandengannya zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Sholat hablum minallah, zakat hablum minan. Ya Allah, gak digatekno aku. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan sekutukan dengan apapun. Itu hablum minallah. Gandengane wabil walidaini ihsana. Dengan kedua orang tuamu berbuat baik, hablum minan nas. Understand? Coba masuk bulan Ramadan, malam pertama aja udah disuruh sholat tarawih, hablum minallah. Terakhir bulan Ramadan, zakat fitrah, hablum minan nas. Haji juga begitu. Haji itu diawali dengan ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik hablum minallah. Terakhir tahallul, mencukur atau memotong rambut kepala, berarti hablum minan das. Ya ndasnya nas. Mbok gatekne aku. Lanjut apa enggak ini? Ya masih ada waktu 5 menit. Nggak usah rewel, nggak nyumbang cerewet. Semua ibadah ritual pasti mengandung nilai sosial. Semua ibadah sosial pasti mengandung nilai ritual. Ini nggak bisa dipisah. Semua ibadah ritual ada makna sosialnya. Kok kayak nggak percaya ya? Semua ibadah sosial mengandung nilai ritual. Ibadah ritual ini kayak sholat, puasa, itu contoh ibadah ritual. Ada nilai sosialnya, jelas. Sampean diperintah sholat, kalau sholatnya benar ada nilai sosialnya. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal mungkar, mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Berarti kan baik dengan manusia, nggak bakal keji, nggak bakal mungkar kalau sholatnya benar. Puasa ada nilai ritualnya, ya jelas, dengan menahan lapar, menahan haus, merasa lapar, haus, capek, menderita. Oh, seperti ini rasanya jadi orang miskin yang serba kekurangan. Akhirnya punya kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi untuk membantu sesamanya yang berkekurangan. Ada nilai sosial. Yes, moga-moga paham. Nah, ibadah sosial semua yang dilakukan itu untuk menuju ritual yang lebih baik. Mau zakat, sedekah, infak, membantu sesama agar menjadi lebih dekat sama Allah. Mulanya intinya gini, sama Allah baik, sama sesama harus baik. Kadang-kadang ada orang kalau dengan sesama manusia itu baik, tapi sama Allah hubungannya jelek. Maaf, lek karo padha wonge apik. Karo sedulure, karo keluargane, karo tonggone, karo konco-koncone, sapa-sapa apik, sareh, sumeh, ajer, serawung, nyedulur, membaur, grapyak, semana, apian, seneng, tolong, ya loman, tapi ora sholat. Ada apa enggak? Ada orangnya ndoprok sekarang. Ramadan juga enggak mau puasa. Loh, ini berarti hablum minannasnya bagus, tapi hablum minannasnya jelek. Atau sebaliknya, hablum minallahnya bagus, tapi hubungan dengan sesama manusia jelek. Kalau sholat kayak paling khusyuk sedunia.
Baru membaca lafadznya niat medeni. Usolli. Usolli. Us sol usolli. Usolli fardal. Kowe takbiratul ihram ngangkat tanganku nyengkah-nyengkah. Saking khusuknya sendakepe melungker-melungker. Allahu akbar. Wah itu hablum minallahnya bagus. Tapi merugikan manusia, misalnya baru turun dari masjid nyolong sandal. Oh, hablum minallahnya bagus, zikir mantep. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi punya hutang tetangga enggak nyaur. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Sekarang orangnya duduknya sembujung. Sikile lo ndrojor nek lungguh. Langsung ditekuk sikile. Ya iko tahlilan yasinan ya iko tapi sambil ngerasani la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iku nek wong wedok, nek wong lanang kan la ilaha illallah, la illallah. Nek ibu-ibu kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya melu tahlilan ikut, tapi sambil ngerasani tanggane la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jarene Mbak Ti ape pegatan ya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lho padahal sing lanang wonge ya meneng ngono. Iki sono 3 pertemuan Mbak Ti ra melok iki. La ilaha illallah. Aku pirang-pirang dina ra ketok sing lanang kok biasane sing lanang nek barasare lewat ngarepe omahku. La ilaha illallah. Lah sing lanang kok ngono menenge kok sampai pegatan. La ilaha illallah. Pancene sing ngendel ya Mbak Ti kuwi kok. La ilaha illallah. Ada apa enggak yang kayak gitu? Dah, kayak saiki jilbabe ireng. Nah itu namanya tahlil ganda campuran itu. Tahlilan campur rasan-rasan. Lah, lho, piye maksudnya? Bu. Lah iki kan ana peringatane Isra Mi'raj to iki. Menyambut saking panitianya itu bingung. Ini mau dibikin acara apa? Maulid Nabi udah. Sebenarnya sih bukan lewat, memperingati Maulid itu tiap hari kapanpun bagus-bagus saja. Cuma umumnya momennya kan kalau nggak Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ini udah lewat. Mau Isra Mi'raj belum bulan Rajab. Jadi panitianya bingung, ya wis menyambut. Loh, ya nggak apa-apa. Loh, Isra Mi'raj itu diantara hikmah yang bisa kita ambil kan juga hablum minallah, hablum minan nas. Maka perjalanan Rasulullah itu nggak langsung naik. Kenapa sih kok nggak langsung dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha? Langsung kenapa orang tujuannya juga mau ke sana kok? Langsung aja minal Masjidil Haram di Mekah naik Sidratul Muntaha. Kok nggak langsung, tapi kok minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, perjalanan horizontal dulu. Gak ngerti ki horizontal ki. Astagfirullahaladzim. Ayu tapi kok. Makasih ya sayang, kamu yang mau deket aku sini. Aku tuh nggak bisa membayangkan kalau misalnya jamaah yang hadir itu pengen tempat yang kering semua. Terus manggone nang pinggir-pinggir kono kabeh. Terus depan sini nggak ada manusianya. Kan yo aneh toh. Lah panggungnya di sini kok jamaahnya di sana kabeh. Perkarane apa? Golek nggon garing. Kayak jamaah njaluk penak tok kayak sing kono kae. Enggak usah dada-dada, aku gak padamu. Kamu enggak mau deket sama aku. Makanya ini yang pahalanya paling gede ini insya Allah yang deket-deket sini insya Allah. Karena rela ngecembeng, nyemek-nyemek sampai basahnya tembus katoknya. Tak dongakno muga-muga ora rangen. Ya ngertilah. Bokonge nyemek-nyemek ngono. Luar biasa. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek ra usah.
Wah aku ngajak sing nom sing tuwek ndisiki. Kadung asam urate kumat meluntir ra iso balik kok. Karepku ki sing nom lho kok sing tuwek malah ndisiki ngene. Astagfirullah. Makanya perjalanannya Rasulullah itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, perjalanan menyamping dulu, nggak langsung naik ke atas. Naik ke atas simbol ritual hablum minallah. Kalau menyamping ini simbol sosial hablum minannas. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu bukan hanya mengajarkan tentang ritual saja, tapi juga menekankan nilai-nilai sosial. Bukan hanya hablum minallah saja, tapi juga hablum minan nas. Gitu loh Bu. Loh, sebagus apapun ibadahmu sama Allah, tapi kalau hubungan dengan sesama manusia jelek, kada diterima. Aku sok ada aku. Kada diterima. Loh, ulun bisa. Wah, sholatnya masya Allah, lek sholat sujud sampai batuke benjut, zikir nganti lambene jedir, poso bendino sampai wetenge ngelempeng, berangkat haji tiap tahun, berangkat umroh seminggu 5 kali. Ya, kan rumahnya Mekah. Tapi sama saudara nggak akur, sama keluarga nggak damai, sama tetangga nggak rukun, gara-gara becek balik ora imbang. Nyumbang loh, tetangga punya hajat dia nyumbang 300.000, giliran dia nyumbang balik cuma 100.000, ngomel. Ada apa enggak? Ada. RT 4 omai madep ngidul. Gua makanya sampai Rasulullah menyatakan yamkutullah qati'ar rahim walau mata jawfal ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang memutus silaturahim, memutus persaudaraan walaupun dia matinya sedang bersujud di dalam Ka'bah. Mati sedang bersujud, tempatnya di dalam Ka'bah. Ini kan api-api panggonan, api-api posisi. Tapi kalau dia mutus silaturahim gara-gara itu sumbangan balik ndak imbang ke tetangga, ora tonggo-tonggonan rapat TN. Tolak semua ibadahnya. Nggih. Sampun, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahim, memutus persaudaraan, nggak bakal bisa masuk surga. Mulane inti ajaran Islam itu ya suruh baik dua-duanya tadi. Isra dulu baru Mi'raj, nggak langsung Mi'raj. Sampeyan sholat bisa tanda anil fahsya'i wal mungkar, hablum minan nasnya supaya bagus. Maka intinya sholat itu sujud. Ketika pian sujud, menyosop itu, mendelosor dan menjungkel. Sujud itu pian kan bisiki bumi. Orang sujud itu kan bisik-bisik ke bumi tuh. Sup, 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 sup. Lah terus yang dibaca apa lek subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sambil jungkel-jungkel sup, sup, sup. Itu sampean hanya berbisik ke bumi tapi menggetarkan langit. Bisikanmu itu menggetarkan langit. Makanya kalau baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pelan-pelan aja. Itu pelan aja langit bergetar. Oleh maca banter subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jebol engko langite. Loh, coba toh Bapak Ibu diperhatikan.
Sebagus apapun ibadah ritual, maaf, sebagus apapun ibadah sampai rotial gara-gara kayak mangan roti ya loh. Diceramai mau mangan ya ora keselak. Sebagus apapun ibadah ritual, astagfirullahaladzim, rumangsane wong-wong ya ora kesel pokoknya. Kalau sosialnya jelek, ketolak. Ritual bagus yang dihasilkan dari sosial yang buruk nggak diterima sama Allah. Ritualmu bagus, hubunganmu sama Allah bagus, tapi kamu merugikan saudaramu, merugikan manusia, ditolak kok sama Allah. Makanya maaf, ada orang haji itu kan ibadah sama Allah toh, tapi dia menggunakan dana atau biaya yang zalim kepada manusia, nggak diterima hajinya. Contoh yang dipakai duit haram misalnya. Yang dipakai duit haram misalnya man hajja bi haramin au min haramin, kata Rasulullah, siapa yang haji pakai duit haram, duit colongan, duit hasil korupsi, duit anakan, hasil renten nih loh, ngutangi dom nyaure cagak listrik, ngutangi cocok bayare bajul. Di sini ada rentenir. Rumahnya sebelah mana? Nanti tak mampir aku. Tak kaki gulune. Itu kan mencekik leher tetangganya toh itu. Lah kok duit hasil kayak gitu misalnya dipakai berhaji, duit pokoknya duit haram lah, duit curian, duit hasil judi, melu judi online, judol nih lo, ngeslot, untuk duit gue haji misalnya. Umpamane lho ki, itu ya situ melanggar peraturan agama, melanggar peraturan negara. Saiki polisi gencar-gencare lho nangkepi judi online. Melok pengen mlebu penjara kowe. Lho kok dipakai haji, tolak semua. Kata Rasulullah, man hajja bi haramin au min haramin. Siapa yang berhaji pakai duit haram, sampai di Mekah, ya secara administrasi ya lancar-lancar ae, angger punya paspor, punya visa, duwe tasreh, secara administrasi lancar-lancar ae. Tapi apa kata Nabi? Idza qala labbaik Allahumma labbaik, ketika dia bertalbiyah menghadap Allah, walaupun sambil mewek-mewek, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa kata Allah? Fa'ajaballahu lahu, Allah menjawabnya, la labbaik laka wala sa'daik. Jarene Gusti Allah ini, ora labbaik-labbaikan. Labbaik-labbaik apaan? Kamu kesini tapi mencekik leher tetanggamu itu. Duit haram kau pakai menghadap aku, enggak sudi aku nerima. Masya Allah. Makanya kan saya pernah cerita, ada orang pergi haji pakai duit korupsi. Ya awalnya sih lancar-lancar aja, tapi ketika ritual lempar jumroh itu kan simbol melempar setan tuh itu. Ada masalah, batu kerikil yang dipakai ngelempar itu balik terus. Padahal dia udah hati-hati baca takbir, Bismillahi Allahu Akbar, cetak balik itu watune berkali-kali, Bismillahi Allahu Akbar, cetak balik terus batunya. Dia penasaran, akhirnya batu itu diambil, ternyata ada tulisannya, maaf sesama setan dilarang saling lempar. Kowe padha setane teman-teman. Bahkan batu yang kedua itu tulisannya, situ lebih setan daripada sini. Coba paham enggak ya ini ya? Gini loh Bu, coba ya, semua ibadah ritual apa ini? Malah aku disentil karet sampai bocah gue. Jan ke peranakane sopo iki. Tolong le nak pas nomor 4ku nak.
Hujan tenan. Aku ditembak kok. Untungnya kena kene. Ayo coba kena meripatku ayo. Gelem ngijoli ora ayo. Mau ganti enggak? Ayo meripatmu dicukil kasihkan ke Abah. Mau enggak? Nah iya makanya enggak boleh dipakai nyentil-nyentil itu nak. Ayo kalau berani nyentil babi sana. Nanti terekam kamu. Wes toh malah goleki bocah ae. Sini Bu. Bu. Iki nanti ono bagi-bagi sarungnya apa enggak ya? Ya udah, Sekarang gini, semua ibadah yang urusan dengan Allah itu kalau tidak bisa dilaksanakan sebab suatu alasan, maka solusinya dikembalikan kepada manusia kok. Gak percaya iki modele nek ra dikeki contoh. Padahal ibadah ini urusannya sama Allah. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal sehingga dia nggak bisa menjalani, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada manfaat buat manusia, nggak kepada Allah. Contoh, puasa itu kan urusan kita dengan Allah, betul? Ya Allah, gak nyaut, diulang. Puasa itu kan urusan kita dengan Allah, betul? Betul, sampai pahalanya lo dirahasiakan. Malaikat itu lo ndak tahu pahalanya puasa, karena itu privasi antara kita dengan Allah. Allah menyatakan as-saumu li, puasa itu untuk aku kata Allah. Wa ana adzibihi, aku yang membalasnya. Rahasia pahalanya. Puasa itu urusan kita dengan Allah. Tapi kalau misalnya ada orang yang udah sangat sepuh, usianya sudah sangat tua, sehingga nggak kuat menjalankan ibadah puasa. Loh ini tebusannya nggak dikembalikan kepada Allah, tapi tebusannya nanti manfaat kembali kepada manusia. Coba kalau orang udah tua banget nggak kuat berpuasa, ini gantinya wiridan, zikiran, apa bayar fidyah? Loh ora nyaut. Gantinya istighosah apa fidyah? Fidyah berarti beras. Beras itu untuk Allah apa untuk manusia? Padahal puasa itu kan urusan kita dengan Allah. Loh kalau ada orang yang nggak mampu berpuasa, loh tebusannya kok nggak istighosah yang kembali kepada Allah? Kok nggak wiridan, tapi tebusannya kok beras kembali kepada manusia? Paham? Astagfirullah, mudah-mudahan paham ya Allah. Susah ngomongnya orang yang agak. Ibadah haji itu kan urusan dengan Allah, betul? Lah misalnya sekarang ada orang haji, dia sedang ikhram, melanggar larangan-larangan ikhram. Ini gantinya nggak disuruh tahlilan, nggak disuruh khataman Quran, istighosan, ndak. Tapi dam, berarti kambing digorok untuk manusia. Understand? Semoga-moga paham. Oi. Banyak hal-hal yang sangat Allah sekali, tapi ketika tidak bisa melakukan karena suatu hal, maka solusinya dikembalikan kepada hal yang sangat manusia sekali. Bahkan dalam 1 tahun ada 4 hari. Setiap tahun ada 4 hari yang kesolehanmu, kebaikanmu tidak dinilai dari sujudmu, tidak dinilai dari zikirmu, tidak dinilai dari tasbihmu, tapi dinilai dari sosialmu kepada sesama dengan korban. 4 hari setiap tahun itu adalah Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Nilai kualitasmu sebagai hamba Allah itu sangat diukur dari pengorbananmu kepada sesama. Loh, hablum minan nas.
Ya Allah, muga-muga faham. Bu. Loh, iman itu bukan hanya urusan dengan Allah, tapi juga urusan dengan sesama. Makanya zaman lek ngaji syu'abul iman, cabang-cabangnya iman, halah nek potongamu ora ngira abot nderese. Abot nderese wong jam 3 wis mangkat nderes. Lah yo sampean nek ape nderes sih mestine ya Allah eman. Ini jam 3 mau berangkat deres. Coba walaupun 2 rakaat, 4 rakaat sholat dulu. Nanti barokah. Ya meneng wong ora tahu. Kadang-kadang gara-gara deres ora sholat subuh. Ada apa enggak? Banyak termasuk bojomu. Nah subuh-subuh neng kebon, balik mulai neng omah sholat subuh enggak entekan omah jam 09.00 jam 10. Lah terus subuhe kapan? No kebon karet, rangiro potongamu rangiro. Nesu ya ben mangkel ya ben wong kenyataane ngono tenan. Mulane wajahmu mengandung karet. Yuk gak apa-apa sih, cuma ya mestinya sampeyan yuk jangan tinggalkan sholat hanya demi deres. Ngono kok pengen barokah. Yuk nggawa gelaran ning kebon nek males ning masjid. Nggawa gelaran ning kebon sholat di situ kan bisa. Bawa sajadah, nggawa gelaran, yang penting suci. Ya sepurane nek mangkel aku ora diundang neh no kene ra apa-apa golek desa liyane. Desa liyane sik akeh kok. Bingung. Bu. Ya Allah. Masya Allah. Saman kalau ngaji syu'abul iman, cabang-cabangnya iman. Cabangnya iman itu kan bid'un wa sittuna syu'abah. Wa fi riwayatin bid'un wa sab'una syu'abah. Wis enggak ngerti mantuk-mantuk ae. Cabang iman yang paling tinggi itu apa? A'laha la ilaha illallah. Bareng. La. Itu cabangnya iman yang paling tinggi. Urusan dengan Allah berarti hablum minallah. Cabangnya iman yang paling rendah apa? Imatatul adza 'anit thoriq. Menyingkirkan duri dari tengah jalan. Kalau ada orang lewat ini bisa mencelakai orang. Kelihatannya kan rem. Loh itu hablum minannas. Menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Tidak menyakiti orang lain. Itu cabangnya iman. Berarti urusan dengan manusia. Wa ausatuha, tengah-tengahnya iman. Ikramud dhaif, memuliakan tamu. Iki urusan karo Gusti Allah apa karo padha menungsae? Sesama manusia. Kalau punya tamu dihormat, dimuliakan. Ya Allah, Bu. Jadi iman itu bukan hanya urusan dengan tasbih, tapi iman juga urusan dengan toples. Gak paham sih ani. Iman itu bukan hanya astagfirullah, haladim, astagfirullah, haladim, astagfirullah, haladim, astagfirullah, haladim, stok. Bukan hanya itu, tapi mari silahkan dimakan, mari silahkan itu. Memuliakan tamu. Bahkan ibu lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Assalamualaikum. Tutup Qur'annya. Waalaikumsalam. Bukakan pintu. Silahkan masuk. Itu yang benar. Jangan lagi baca Quran. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Assalamualaikum. Khafidatur rafi'ah. Biar tamunya denger kalau lagi ngaji. Waalaikum. Idza rajjatil ardu rajja.
Kula nuwun, waalaikum, permisi. Wa busatil jibanu bassa. Baca Qur'anmu enggak dapat pahala. Baca Qur'anmu enggak dapat pahala. Ibu lagi baca Qur'an, ada tamu datang. Assalamualaikum, tutup Qur'annya, taruh di tempat yang mulia, yang tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukakan pintu. Mari masuk, silakan. Ibu berdiri menyambut tamu, kemudian mari masuk, silakan. Itu jauh lebih besar pahalanya daripada ibu melanjutkan baca Quran. Understand? Loh, gerakan tanganmu, Pak, mempersilahkan tamu masuk. Silakan dimakan. Ini sama dengan gerakan tangan ketika menyabutkan pedang perang melawan orang-orang kafir di medan peperangan. Nih. Makanya kalau punya tamu aja kok nyaprut tae. Betutut tae. Assalamualaikum. Salam. Oh, sepanjang ditamu niki Masya Allah nggak ada senyum-senyumnya sama sekali. Ada ini, ada, aku tahu. Kudungnya coklat. Aku ora lho, Bah. Walaupun tamune utang. Walaupun itu tamu mau ngutang. Loh iya, aturannya seperti itu kok. Ya Allah, paham pora ini. Diajak ngobrol, diajak ngomong. Loh itu pahalanya besar itu. Daripada sama neruskan bacaan Qur'annya, neruskan bentar masih ngaji, nggak denger apa? Tambah dosa sampean. Loh iya. Ya Allah, Bu. Ketemu orang, ketemu tetangga, setel, wajah cerah, sikap ramah, senyum indah. Itu menghapus semua dosa-dosa ibu. Mbak mau kemana? Senyum, wajahnya cerah. Itu dosa-dosa ibu dihapus semua sama Allah. Kalau ketemu tetangga, nyapa, sikap ramah, wajah cerah, senyum indah. Itu menghapus semua dosa. Gitu. Sama nggak perlu ketemu tetangga terus pengen dihapus dosanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Malah dikerawuk raimu. Ada tetangga lewat depan rumah, Mbak mau kemana Mbak? Ke pasar, mampir Mbak. Kok mampir tenan ya mumet sirahmu ya. Tapi itu bukan basa-basi, itu perintah. Walaupun kok misalnya dia mampir beneran ya mumet Tuhan. Tapi kan aturan agama memang seperti itu. Loh itu menghapus dosa gitu loh Bu. Baik dengan Allah dalam hubungan ritual, baik pula dengan sesama manusia dalam hubungan sosial. Kalau hubungan sama Allah itu gampang kok. Wong sampean melakukan ibadah itu suruh yang enteng-enteng, yang gampang-gampang. Kalau sampean bisa kerjakan, nggak bisa tinggal. Itu urusan sama Allah. Halo? Kayak anak sekolah pas ujian itu loh. Anak sekolah pas ujian, nggarap soal. Itu biasanya sama gurunya kan dipesan gini, anak-anak kerjakan soal yang gampang-gampang dulu ya, kalau gampang kerjakan, yang susah tinggal. Itu bener itu gurunya. Kenapa? Karena waktu ujian itu terbatas. Jangan sampai waktunya habis, soal yang gampang-gampang belum dikerjakan, karena mikir soal yang susah, mikir soal yang sulit satu itu, keburu waktunya habis, malah nggak dapat nilai. Yang bener gimana? Soal yang gampang-gampang itu garap, sing gampang kerjakan, gampang kerjakan, gampang kerjakan. Oh nanti dapat nilai banyak. Soal yang gampang-gampang udah selesai dikerjakan, waktu masih ada, pakai untuk mikir soal yang sulit tadi. Bisa kerjakan, nggak bisa tinggal. Ini wong cerdas. Nah, urusan kita dengan Allah begitu. Ayo ibadah yang gampang-gampang kerjakan supaya dapat nilai banyak. Karena waktu hidup di dunia ini terbatas. Jangan sampai waktunya habis, yang gampang-gampang belum dikerjakan, keduluan mati, nggak dapat nilai nanti. Paham? Sholat sulit apa gampang? Garap. Jawab toh sayang.
Puasa sulit apa gampang? Kerjakan. Ngaji kayak gini sulit apa gampang? Gampang. Kalau ada ngaji berangkat, kerjakan. Ngono lho. Tahlilan yasinan sulit apa gampang? Gampang, ayo kerjakan. Seduluran silaturahim sulit apa gampang? Garap, ayo haji gampang apa sulit? Sulit, kan dirimu tidak gablek duit. Ya ojo dipikir nemen-nemen jeplok ndasmu. Tinggal ngono supaya iso-iso ngono lho. Ya Allah paham ndak ya ini ya. Supaya dapat nilai banyak. Salat itu gampang, ayo dikerjakan. Jangan hanya yang fardu. Salat-salat sunnah ayo biar dapat nilai banyak. Eman kalau nggak dikerjakan, mumpung masih ada waktu loh. Mumpung waktunya belum habis. Ayo dikerjakan. Jangan hanya yang fardu, sholat sunnah juga, rawatib, qabliyah, ba'diyahnya, kalau pagi duha, kalau malam tahajud gitu loh Bu, walaupun 2 rakaat, 4 rakaat. Jangan bangun malam cuma piece of the chur and piece of the yes. Ngelilir nguyah-nguyuh tok. Eman. Yang bilang sholat susah sulit itu siapa? Sholat itu gampang, apa mana sholatmu ya terima untul jadi tuli-tuli kenduntut gobek-gobek. Nggak mampu sambil berdiri boleh kok, sambil duduk nggak kuat, sambil berbaring fa'ala jambihil aiman. Berbaring udah nggak mampu, famustalqiyan, lumah-lumah bisa. Udah nggak mampu, fabil isyarah, nganggo isyarat nggak bisa sambil kedap lo sholat. Allahu akbar, pet bolin biar. Sampai terakhir salam. Loh, udah nggak bisa tinggal melorok tok. Bayangkan hatimu yang mengerjakan sholat. Nah, sholat mengerjakan di hati udah nggak bisa. Sampean malah dimulia-muliakan, ditaruh di depannya imam. Loh. Pernah nggak sampean sholat jamaah terus ditaruh di depan imam? Iya, bentar lagi. Malah dimulia-muliakan pian. Coba. Makanya ayo dikerjakan, gampang kok. Jangan hanya maktubah fardu 5 waktu. Sayang dong, wong itu gampang. Ayo dikerjakan. Puasa gampang. Puasa kan tinggal modal nahan nih. Bahasa Inggrisnya the ngempet. The ngempet. Lah kan puasa ini modalnya tinggal ngempet aja toh. Ngempet, tidak makan, tidak minum, dan tidak berengonoan. Itu juga hanya siang hari, kalau malam juga boleh kok. Yuk, yang membatalkan puasa secara syariat kan cuman itu. Memasukkan atau kemasukan 3 benda. Benda padat, benda cair, dan benda gembuk-gembuk kenceng. Memasukkan atau kemasukan. Kok diguyu tuh? Makanya jangan hanya Ramadan aja. Ayo puasa-puasa sunnah itu, tarwiyah, arafah, tasu'a, asyura, syukur-syukur rutin puasa Senin, nyaut rutin puasa Senin, Kemis. Jadi tiap Senin pean nyenen, tiap hari Kemis pean ngemis. Lo ngaji kayak gini gampang kok, nyatanya hujan-hujan tetap bisa dilaksanakan. Kalau ada tabligh akbar, ada pengajian, mangkat, udah. Sing gampang-gampang ayo dilakoni. Zikir gampang, ayo dikerjakan. Sak nganggure lambe iku nggo zikir, nggo selawat. Aku sebenarnya seneng zikir tapi nggak ngerti artinya, ndak apa-apa. Sampean yang mimpin nih kadang nggak ngerti artinya kok. Gayane tok. Artinya apa? Mbuh. Kalau ono istighosah, NU, melu, ndak ngerti artinya ndak apa-apa, sampean yakin mantep itu baik, ikut. Ngono lho Bu, dah waktunya udah lewat ini. Ini lo ceramahnya udah 2 jam, ngeyel lah. Ya udah sarung ndak apa-apa, ayo sekarang anak-anak Sebamban baru yang bisa pidato naik, ayo. Penggalangan dana, enggak ngomong tadi. Ayo penggalangan dana dulu Bu, ini permintaan panitia. Grup sholawat, mohon 1-2 lagu sholawat. Sambil adik-adik yang merasa punya prestasi, yang merasa punya bakat,
persiapan adik-adik boleh naik panggung, nanti dikasih hadiah sama Abah. Mungkin bisa tilawah, mungkin bisa pidato, naik. Kalau sholawatan aku mau paling-paling kok sholawatanmu iwak bandeng. Aku dihapusi sama anak-anak kecil. Ayo panitianya, mohon Pak panitia yang bertugas. Maaf ya, ini tadi saya nggak dibilangi sama panitia kalau ada penggalangan dana. Ya udah, ini mohon Bapak Ibu keikhlasan panjenengan semua untuk membantu panitia yang akan melakukan program pengemisan. Ya enggak apa-apa, ini ngemis akhirat kok. Ngemis akhirat justru malah membantu pian, membantu memudahkan agar hidup pian benar-benar berkah. Nggih, mohon kesadarannya para jamaah. Panitia segera laksanakan tugasnya. Habis ini kalau masih ada waktu kita lanjut ngajinya, dan saya pengen ada anak-anak yang hebat-hebat di sini yang mungkin bisa menampilkan bakatnya, talentanya atau prestasinya. Ayo ke sini, Dok. Ke sini. Tuh ya, boleh ke sini, Nak. Ada lagi yang lain? Loh, ini dua-duanya cewek ini yang mau ke sini. Ya udah, dua dulu. Gak apa-apa, cewek-cewek. Di situ aja. Apa mau naik? Kakinya kotor. Hah? Di situ aja apa mau naik? Coba. Hah? Kotor. Kan nggak apa-apa di sini. Naik sayang, sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar jamaahnya bisa ngelihat. Kamu juga naik sini. Duduk dulu di situ. Ono tangganya ndak situ? Hah? Enggak ada tangganya, kok mbok naikkan situ. Lewatnya sini, Nak. Lewatnya sini ya. Tak pikir sini ada tangganya. Pak Kades izin ya Pak Kades, biar anak-anak duduk di sini nggak apa-apa ya. Nah, sini Nak, nggak apa-apa. Tadi Abah kakinya juga teles kok. Sama, nggak apa-apa. Nah, sini. Iya. Yang ini tadi yang nyentil saya nggak berani naik. Di situ. Siapa dulu yang mau tampil? Yang mana dulu? Adek dulu. Sini Dek. Nggak apa-apa. Kotor ya wes. Apa kambale panitia biar kotor nggak apa-apa. Wong kambal murah. Halo. Ini. Ayo salam dulu ke jamaah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Dek cantik, nama, alamat. Nama saya Alicia Habibah. Alicia Habibah. Alamatnya Desa Sebangan Baru, RT 5 RW 2. Desa Sebamban Baru, RT 5 RW 2. Kamu grogi ya nafasnya kok gitu? Kenapa grogi? Kenapa kok takut? Hah? Apa? Oh, deg-degan. Karena sama Abah terus jadi deg-degan. Nggak apa-apa, Abah nggak galak kok. Abah udah jinak. Nggak usah deg-degan, Nak. Panggilannya siapa panggilannya? Alis. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. SD apa MI? SD. Di Sebamban Baru juga? Alis, kalau udah lulus SD pengen mondok enggak? Pengen mondok ke pesantren enggak? Bener? Insya Allah. Mondoknya di Kalimantan aja apa pengen mondok di Jawa? Di Kalimantan aja. Deket-deket apa agak jauh? Dekat. Kalau deket nanti bentar-bentar pulang, Nak. Kalau Abah boleh tahu, Alis cita-citanya apa? Kalau udah dewasa nanti pengennya jadi apa? Hah? Belum tahu. Coba tak kasih pilihan. Jadi poluan sama jadi dokter, pilih mana?
Alis? Nggak ada. Ya udah, apa pengen jadi pramugari? Pakai mic loh. Enggak. Atau pengen jadi guru? Insya Allah. Oh, insya Allah. Sama ustazah, pilih mana? Jadi guru biasa sama ustazah, pilih mana? Ustazah. Berarti aslinya pengen jadi ustazah dia. Jadi ustazah sama jadi bu lurah, pilih mana? Ustazah. Jadi bu ustazah sama jadi ibu bupati, pilih mana? Jadi ustazah sama ibu gubernur, pilih mana? Ustazah. Jadi ustazah sama jadi orang kaya, pilih mana? Ustazah. Nah, berarti kamu cita-citanya pengen jadi ustazah. Top. Makanya mondok di pesantren ya. Jadi ustazah kalau nggak mondok, bingung nih wong. Kamu ngerti bahasa Jawa? Sedikit. Kalau di rumah emang komunikasinya pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Mamanya orang mana asli? Orang Jawa. Jawa mana? Mamanya. Kalau bapaknya orang mana? Orang Madura. Oh, bapaknya Madura, mamanya Jawa. Makane orang ya udah nggak apa-apa. Orang mana itu sama-sama Indonesia. Sama. Alis mau tampil apa? Pidato ya? Enggak. Apa? Enggak, apa ya? Tilawah. Kamu udah pernah ikut lomba apa? Salawat bareng Abah Anza boleh nggak? Sholawat bareng Abah Anza. Iya. Maksudnya Abah itu nggak bisa sholawatan. Kok sholawat bareng Abah Anza? Pengen apa kamu? Makanya diajak ngobrol dulu sama Abah Anza biar deg-degannya hilang. Masih deg-degan? Enggak kan? Ya udah, mau tampil apa? Udah. Nggak tahu. Duh. Katanya tadi, wah, berani maju. Ayo mau tampil apa dulu? Nanti baru Mbak yang satunya. Tilawah boleh, nyanyi boleh. Udah, pidato bisa pidato. Nyanyi? Ya nyanyi aja, ayo. Terserah mau nyanyi apa. Baru kelas 4 ya sekolahnya? Apa ngaji? Ngajinya udah sampai Quran belum? Juz berapa? Hah? 22. Lo kan udah sampai juz 22 ngajinya. Udah nyanyi aja lagu Banjar, bisa nggak? Abah pengen denger kamu nyanyi lagu Banjar. Kok masih mikir? Ayo. Dari sekolah lagunya. Boleh dari sekolah ya. Matan di hulu membawa rakit bagandengan, bahanyut matan di udik barito, awal hari baganti minggu. Aku ngerti asline. Awal hari berganti minggu aku ngerti asline. Ngerti, dipikir ulun kadang ngerti ulun. Ayo lanjut. Siang dan malam, waktu hari berganti hari. Siang dan malam, hari berganti hari, ngerti. Ayo lanjut. Istilah orang mencari rejeki. Ini polai wong golek rezeki. Ngerti aku istilah orang mencari rezeki terus. Kadata lapas lawan gawi. Kadata lapas lawan kawi. Gawe. Lah gawe kan kerja. Sama kan? Gawe. Ayo terus. Hah? Bisanya cuma sampai itu doang. Oh, bisanya cuma sampai itu. Ya udah sini tak kasih sarung. Kamu tahu nggak sarungnya Abah Anza cap apa? Cap mangga. Cap mangga lah, udah mendunia. Ini tak kasih sarung cap mangga. Loh ini sarungnya Anza series, lihat. Ini sarung mangga yang kembang Nusantara. Motifnya batik, kayak yang dipakai Abah ini. Nah, lihat.
keren, ini bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Anza series ini spesial. Ada fotonya Abah, lihat, comel. Maksudnya cowok melas. Nah, tapi kamu harus bikin kata-kata dulu untuk sarung mangga kayak di TikTok itu. Ayo sambil pegang sarung sama Abah. Ayo Alis, cepet. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga punya Abah Anza. Terus lagi sarung mangga. Sarung mangga punya Abah Anza. Tambah lagi satu, jangan punya Abah Anza aja. Misalnya sarung mangga anti jebol, anti suwe, anti bedah, anti legrek. Ayo sing banter. Sarung mangga anti jebol, anti suwe, anti egrek. Ya wes ngono ae. Kamu suruh nganu, mana kasih 150. Coba kamu bagus berani nyanyinya, dikasih banyak. Loh ini Pak Camat, loh ini Pak Camat ngasih, salim dulu ke Pak Camat, dikasih duit sama Pak Camat. Nah cium tangan Pak Camat. Nah itu ke Pak Lurah, itu ke Pak Kades. Mayan. Coba kamu nyanyinya bagus tadi tampilnya. Nah dapat 100. Ayo Ki, terima kasih dulu sama Pak Camat. Sini pakai mic. Makasih Pak Camat. Terima kasih Pak Camat, terima kasih Pak Lurah. Didoakan toh Pak Camatnya, semoga panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Pak Lurah juga didoakan. Semoga Pak Lurah panjang umur, lancar rezekinya. Jadi lurah lagi. Enak, jadi lurah meneh bondo 100.000. Ini ditambahin ini sama ini ditambahin. Nah, bati wesan ngono tok 350.000 deres 5 hari itu. Ya udah, rajin belajarnya ya nanti mondok. Nah, ditambahin lagi. Masya Allah. Ayo ini. Sini kamu dok. Kamu boleh sambil duduk apa sambil berdiri? Ayo sini. Nah berdiri, nggih. Yuk salam dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama, alamat? Fidi Aulia Maharani, alamat Kintapura, RT 1 RW 1. Oh, Kintapura RW 1 RT 1 RW 1 RT 1 RW 1 RT 1. Panggilannya? Fidi. Panggilannya Fidi. Masih sekolah? Nggih. Ten pundi sekolahnya? Pondok pesantren. Duh, di pondok pesantren? Mana, di pondok mana? Al Hashimiyah. Habib Faruk. Kok sekarang malam-malam bisa keluar dari pondok itu ceritanya kabur ya? PP. Hah? PP. Oh PP, berarti nggak mukim tapi PP. Udah berapa tahun PP? Baru masuk. Oh baru masuk. Sekolahnya di MTS, MA? Tahdiri. SMA. Kalau umumnya SMA. Oh baru masuk, berarti baru masuk kelas 1. Kenapa kok PP? Kok milih PP, kok nggak sekalian mukim di pondok? Soalnya di rumah kan ada grup Hapsi, nggak ada yang nyair. Di rumah ada grup Hapsi, nggak ada yang nyair. Oh nggak ada yang nyair. Ya gampang tuh biar nyari penyair yang lain. Masa apa demi ngeboti itu bahasa Indonesianya. Demi grup Hapsi aja terus sampai keinginan ke pesantren lebih berat grup Hapsinya. Kan di pesantren juga ada grup Hapsi. Malah kamu nanti bisa jadi vokalisnya grup yang nyairnya grup Hapsi di pesantren, malah keren gitu. Yang di rumah ya biar nyari lagi itu. Tapi kamu pengen ke pesantren sebenarnya? Udah pernah belum? Udah. Mukim? Nggih. Berapa tahun? Belum sih, belum. Baru aja. Katanya udah, sekarang belum. Berarti kamu kalau di rumah bagian apa? Vokalnya grup Hapsi? Nggih. Nah, coba kamu jadi vokalnya Hapsi. Nggak usah ditabui dulu ya, wong tabuhanmu kaya becak bani gembos ngono. Coba kamu suluk ya, mau suluk apa langsung qasidah sholawatnya?
Pakai awal, ayo coba. Ayo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا أجمل ذكرى هادي علينا نلنا فيها كل أمانينا نلنا فيها نلنا فيها نلنا فيها كل أمانينا. Nah, dengerin tuh vokal-vokalnya itu. Apa grup Khadrohmu itu vokalnya ngececeng kaya linggis. Vokal kaya cagak listrik. Enggak ono goyah-goyahe menggok-menggok sithik-sithik ngono enggak ono. Apa ngono wis tabuhane kaya becak bane gembos. Vokale ngecocor. Wis gak ono asik-asike blas. Gak trimo ya bene. Ngono pengen laris. Lanjut, Nduk. Ayo vokale ben ngrungokne kae. Nilna fiha kul amanina. Ana goyahe ora kaya nggonmu kuwi. Apa ngono kuwi? Ora usah ditabuhi wong basmu kaya bedhug jebol. Udah apa ada lagi, Nduk? Sudah, ya wes. Aku soalnya mau geser ke bandara. Ya wes, nyanyi bisa nggak kalau nyanyi? Bisa. Ayo nyanyi sekarang, tambah nyanyi ya. Jawa nggih? Jawa? Emang kamu bisa lagu Jawa? Bisa. Oh nggih, coba ayo lagu Jawa. Ayo judulnya apa judulnya? Lamunan. Lamunan. Wes, sing penting aja nglamun tukang bas kae. Medeni ya. Ayo gendang lamunan. Ayo piye jal. Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang. Deloken tukang base kae, deloken tukang base kae. Ayo terus. Cahyaning bulan kang sumunar apiring tawan yakti sliramu kang dadi lamunan. Loh. Apa? Wih, deloken kae sampe ngejer-ngejer kuwi lho. Tukang base iki lho. Ngono golek vokal sing model ngene iki ana goyahe ngene iki, malah njaluk nomor WA. Nduk, kae sing tukang base ki njaluk nomor WA-mu dikasih apa enggak? Enggak. Luwek. Enggak. Keliru kamu kasih nomor WA-nya almarhum temenmu. Temenmu yang sudah almarhumah itu. Lamunan tenan. Masya Allah, top. Terus Nduk belajar terus Nduk, suaramu keren, bagus. Terima kasih. Ya sama-sama. Masa ini nggak ngasih uang pembinaan Pak Camat? Ini warganya Pak Camat ini. Kamu udah pernah ikut lomba? Sudah. Lomba apa? Nyanyi. Lomba nyanyi. Di mana lombanya? Tingkat provinsi. Dapat juara berapa pas itu? 1. Wih. Kalau yang ngebas itu juara 2, tapi pesertanya cuma 2. Tingkat RW pula.
Pas itu kamu pakai lagu apa pas lomba nyanyi di provinsi itu? Tanah Laut Mahadang. Tanah Laut? Mahadang. Nah itu yang harus ditampilkan sebenarnya. Coba aku pengen denger kayak apa lagunya. Ayo. Sebentar, itu lagu daerah Tanah Laut ya? Nah itu perlu diangkat itu. Coba nanti kalau udah bareng aku biasanya langsung nasional. Ayo, kayak apa lagunya? Tanah banyu beiman, bersih nyaman, banu aku sayang. Lautnya luas membentang, gunung berjajar, hasil banua melimpah. Ini aku ngerti artinya. Pokoknya makmur sejahtera. Ini tanah laut ini makmur sejahtera, gunung berjajar-jajar. Tapi di sini ada gunungnya mana? Hah? Oh daerah Pelaihari sana banyak gunung-gunung, tapi kan gunungnya nggak aktif, berjajar-jajar terus. Hah? Gundul-gundul pacul jarine Pak Kades. Oh gunung gundul. Ini gunungnya sejahtera. Ngerti aku, ulun ngerti. Ayo lanjut. Bujur. Benih jagung sasayuran. Oh ngerti aku, bibit jagung sayur-sayuran. Benih jagung sesayuran. Hah? Benih itu padi. Oh tak pikir benih. Benih jagung sesayuran. Padi, jagung, sayur-sayuran. Lanjut. Sumangga durian, tiwadak kumbili pisang. Dok, kamu itu tak suruh nyanyi kok malah nyebut nama buah-buahan. Itulah nama buah-buahan. Loh itu gambaran subur makmur. Kalau di bahasa Jawa namanya murah kang sarwa tinumbas, subur kang sarwa tinandur, panjang apunjung pasir awukir. Nah, kowe apa ngerti kowe? Ora ngerti. Ayo lanjut Dok, lanjut. Iwak kering lawan ajan. Kok iwak kali barang? Lah iwak kering itu ikan kering. Nah, ya ikan kering. Terus lawan apa? Ikan kering sambal terasi. Lebih ya? Hah? Enak segone liwet. Nyampleng itu. Ayo lanjut. Tanah babatu bara, bapasir kawarsa, labat jua amasnya. Hendak bapalisiran, batu lima batakan, taki sungguan sawarangan. Kakean yo bingung aku. Wis sakmono kae yo bingung, ngertiku yo ganal-ganal kuwi. Wes bujur. Udah selesai belum lagunya? Sudah. Udah kan, wes bujur. Ayo pembinaan. Ya, penciptanya lagu itu siapa? Gak tahu. Ayo siapa? Pak Camat ini yang nanya. Pencipta lagu itu siapa? Daniel Kipli. No, aku ngerti Kipli nunggone film Kiamat Sudah Dekat. Pak Daniel Kifli, mantan sekda menciptakan lagu itu. Keren loh lagunya. Keren. Bagus. Pak Camat kasih uang pembinaan. Wargane Pak Camat ini top. Nah ini. Bagus, ada permintaan Pak Camat, mungkin dia nyanyi lagi lagu apa? Habis, ayo, udah. Ini loh, Dok. Ini uang pembinaan nih, salim ke Pak Camat. Masya Allah. Nah ini sebelah ini Pak siapa ini? Pak Kades sebelah ya? Oh Pak Kades Benraya. Kan udah pernah saya ngaji di situ Pak Kades. Makanya aku kok koyo inget ya.
Tapi waktu itu gak nyangoni aku kok. Saya kayak, iya udah dikasih panitia, itu diantaranya juga ada dana dari Pak Kades. Kebun Raya Blok D ya. Ingat kok, saya masih ingat sama beliau, lemu-lemunya ini loh. Sampai sekarang masih tetap ganal. Tetap ganteng beliau, keren. Ini Pak Kades satunya ini. Masa nggak ngasih? Iya, ayo. Masya Allah. Batik. Salah kamu nggak mau naik. Lah sing anak kecil-kecil, aku kok nggak dikasih duit jere. Ayo terima kasih dulu Nduk. Terima kasih dulu sama ini. Beliau Pak Camat. Terima kasih Pak Camat. Terima kasih Pak Camat. Semoga diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Jadi camat lagi. Naik kepala dinas. Iya. Masuk camat terus. Naik. Terima kasih Pak Kades itu. Ya nanti. Terima kasih buat Pak Ades, mudah rezekinya lancar, naik pangkatnya. Amin, Pak Kades Kebun Raya, Blok D, matur suwun. Ini sebenarnya satunya Pak Kades. Ini Kades Sebamban Baru. Terima kasih buat Pak Ades, Sebamban Baru, mudahan sehat selalu, rezekinya banyak, naik Masya pangkatnya. Allah, amin, Masya Allah. Bondo 100.000 oleh dongo sakmono akeh. Nih sarungnya sini, sarungnya. Nih, ini mahal ini. Duh, yang mahal bukan nilai sarungnya, yang ngasih. Dan seumur hidup nggak bakalan lupa. Kalau pernah sepanggung sama Abah Anza dikasih sarung, nggak bakalan lupa, bener. Nah, Alkian ini ada fotonya aku, Anza series, sarung mangga yang seri Anza. Nah, ya kata-kata dulu Nduk, kata-kata sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza, kalau nggak dipakai nggak bahaya ta? Kalau nggak dipakai berarti nggak sarungan. Ya bahaya. Tambahin 200. Lah kan udah dapat banyak tadi dari beliau-beliau ini. Kalau nggak dipakai ya bahaya. Nih tambahan udah. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Kalau nggak dipakai nggak bahaya ta? Ya bahaya. Makanya dipakai biar nggak bahaya. Matur suwun Nduk, semangat belajarnya. Oke, terima kasih. Lebih keren lagi kalau kamu di pesantren Nduk. So, jadi kebanggaane Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut. Semangat ya Nduk ya. Insya Allah tahun depan masuk asrama. Tepuk tangan. Wes. Ngono. Tahun depan masuk asrama, aja ngurusi sing ngono-ngono kae. Wes ngono kae makhluk-makhluk gak jelas kae. Nah, udah, terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang udah jam setengah 12 lewat, hampir jam 12. Waktunya saya mengundurkan diri dari udara. Sebelum mereka mengundurkan diri dari dunia. Matur suwun semuanya, terima kasih, keren malam hari ini. Walaupun tadi sempat hujan lebat luar biasa, acara tetap bisa terselenggara. Semuanya mudah-mudahan maslahah.